warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ada teaser sedikit, ada preview sebelum kita menjalankan training ya, training Meta Ads untuk properti. Di sini kita ada penjelasan sedikit kenapa sih kita harus beriklan di Meta Ads untuk menjual properti dan juga kenapa harus ikutan training yang akan kita adakan di Padang nanti pada tanggal 30 November 2024. Oke, mungkin di antara kita udah ada yang tahu itu Facebook Ads seperti apa, atau mungkin ada yang belum tahu. Saya kasih gambaran. Facebook Ads itu adalah iklan bersponsor yang kalau misalnya kita buka Facebook atau Instagram ada iklan-iklan bersponsor. Nah, itu adalah iklan yang kita bayarkan kepada Facebook agar apa? Agar iklan kita muncul kepada orang-orang. Nah, salah satu keunggulan kita bisa menjalankan iklan di Meta Ads atau Facebook Ads adalah kita bisa intip iklan dari kompetitor kita. Jadi misalnya kayak ini. Di sini saya ketik di sini ya, rumah subsidi Padang. Kelihatan ini iklan kompetitor yang sedang dijalankan di Kota Padang, ada rumah subsidi apa saja. Ya, kemudian juga misalnya kita tahu nih, kira-kira kompetitor kita nama developernya atau agen propertinya apa, nanti kita tulis di sini. Ini adalah fitur bawaan dari Facebook Ads yang disebut dengan Ads Library, yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana caranya kita bisa mengintip dari iklan kompetitor. Fungsinya banyak. Kalau kita bisa mengintip iklan kompetitor, kita bisa tahu copywriting atau deskripsi yang dibikin seperti apa, konten gambar atau konten video yang dibikin seperti apa, sehingga kita bisa menduplikasi atau menginovasikan konten-konten atau bahan iklan tersebut menjadi bahan kita. Ya, ini bisa kita dapatkan kalau misalnya kita iklan menggunakan Meta Ads, yaitu Facebook Ads dan Instagram Ads. Kita bisa ngintip iklan-iklan yang sedang dijalankan oleh kompetitor kita. Kemudian, jangan takut bahwa iklan ini membutuhkan biaya besar. Tidak, pengalaman kita 5 tahun menjalankan iklan, khususnya di bidang properti, iklan itu kita bisa mulai dengan budget yang kecil. Kalau misalnya dilihat di sini ya, yang di garis merah, ini ada yang kita mulai iklannya dari 25.000 per hari, dari 30.000 per hari, ada juga 100.000 bahkan lebih. Tapi kita yang ingin iklan tapi budgetnya terbatas, itu kita bisa mulai dengan budget yang kecil. Ya, nanti seiring berjalannya waktu kita bisa tingkatkan budget. Dari mana? Dari komisi yang kita dapatin dari penjualan properti kita. Misalnya nanti dapat komisi properti 10% atau 20% dari komisi tersebut kita sisihkan untuk biaya marketing kita. Jadi nggak usah khawatir apakah harus menggunakan budget besar atau tidak. Ya, tidak perlu juga. Kita bisa mulai iklan kita per hari itu dengan budget yang cukup kecil ya. 20 ribuan itu kita sudah bisa. Ya, oke. Kemudian, data yang kita dapetin nanti sebenarnya cukup detail. Beda halnya dengan kita misalnya nyetak brosur 1 rim, 2 rim, kita sebar misalnya di Gore ya, atau di Car Free Day segala macam. Kita sebar 500 atau 1000 brosur, kita nggak tahu datanya. Kita pasang billboard yang harganya puluhan juta, kita nggak tahu berapa orang yang melihat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan iklan Meta Ads, berapa biaya yang kita keluarkan, kita bisa tahu. Kayak ini contohnya misalnya iklannya menjangkau 37.000 orang. Artinya iklan yang kita jalankan dilihat sama 37.000 orang. Nanti ada penjelasan perbedaan apa yang antara jangkau dan impresi. Tapi kurang lebih iklan kita sampai di beranda Facebooknya atau Instagramnya 37.000 orang, 10.000 orang. Jadi datanya bisa lebih detail. Bahkan nanti kita bisa dapat kalau iklan bentuk video, kita bisa dapat data berapa orang yang nonton video, berapa orang yang mengklik, berapa orang yang masuk ke WhatsApp kita. Itu datanya kita bisa dapat detail kalau kita misalnya iklan menggunakan Meta Ads dibandingkan kita menggunakan sarana tradisional yang lain atau konvensional yang lain seperti brosur dan yang lain. Ini salah satu keunggulannya kenapa kita harus mengiklankan properti itu dengan menggunakan Meta Ads. Nah, bagi yang kita khususnya bermain properti ya, bagi kita yang bermain properti, kita bisa menembak wilayah daerah-daerah tertentu. Contoh misalnya, ini kan saya bikin di wilayah Padang. Kalau properti kita misalnya di Kota Padang, kita cuma pengen ngincer daerah Steba dan sekitarnya, maka kita bisa bikin gitu. Bisa berdasarkan provinsi, kota, kecamatan, bahkan kode pos. Oh, misalnya kita pengen hanya menjalankan iklannya dilihat sama orang-orang daerah Steba atau orang-orang di Jati, ya kan? Atau misalnya orang-orang di Andalas. Itu bisa kita bikin nanti di sini. Ya, untuk penempatan lokasinya. Atau kita pengen jalankan seluruh Sumatera Barat, itu bisa juga. Nah, dengan biaya yang relatif lebih murah. Kalau misalnya kita nyetak brosur, untuk menyebarkan ke seluruh Sumatera Barat berapa juta atau berapa puluh juta yang harus kita keluarkan untuk nyetak brosur agar bisa tersebar ke Sumatera Barat. Sementara ini dengan budget yang lebih relatif kecil, kita bisa menjangkau iklan kita lebih banyak gitu.
dan bisa lebih detail. Kita pengen ditargetkan ke umur berapa, kemudian gender laki-laki atau perempuan, bahkan kita bisa lebih spesifik lagi, iklannya kita munculkan kepada orang-orang yang sedang mencari properti dan segala macam. Ini nanti akan kita bahas lebih detail pada saat pelatihan atau pada saat training. Misalnya ternyata target market umur dari si pembelinya di umur 30 sampai 45, nanti kita bisa setting. Ternyata karena kita butuhnya cuma di set umur 35, 30 sampai 45, ini bisa kita setting. Bahkan sampai ke pekerjaan bisa kita setting, misalnya kita pengen iklannya dimunculkan kepada pengusaha saja, karyawan, PNS, dan segala macam, itu bisa kita bikin di sini. Apakah secara konvensional bisa? Belum tentu. Ya, kalau di Meta Ads itu bisa kita setting sehingga budget yang kita keluarkan tidak sia-sia, tepat sasaran, dan budget yang kita keluarkan itu bisa mencapai orang-orang yang kira-kira tertarik dengan properti yang bisa kita jual. Ini salah satu keunggulannya, kita bisa beriklan menggunakan Meta Ads untuk properti. Kemudian kita bisa setting juga di mana munculnya. Apakah di Facebook atau di Instagram, di Messenger. Bahkan secara detail kita bisa mengatur iklannya muncul di story kah, di reels kah, di feed ya kah, apa di explore segala macam. Itu nanti ada settingan yang kita akan bahas pada saat training. Jadi sangat detail dengan budget yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa membuat iklan dengan lebih detail, dapat data yang cukup detail, dan kita bisa jalankan iklan lebih baik lagi ke depan. Dan yang paling penting adalah ketika kita beriklan menggunakan Meta Ads, itu bisa disebut dengan retargeting. Apa itu retargeting? Yaitu memunculkan iklan kepada orang yang pernah lihat iklan kita, alias kita kejar-kejar dia terus. Misalnya, ada orang pernah melihat iklan kita, contoh misalnya kita pernah masuk ke salah satu marketplace, Tokopedia, Shopee, atau apa, kita lihat jam tangan, kemudian ketika kita buka Facebook, gambar jam tangan itu muncul lagi, kita buka Google, gambar jam tangan itu muncul juga. Nah, itu kita lakukan. Ketika misalnya orang menjalankan iklan, dia melihat iklan kita akan kejar terus dia dengan iklan kita terus-terusan. Karena semakin mahal harga suatu barang, maka dia perlu melihat untuk berkali-kali. Nggak ada orang melihat iklan properti, hari ini lihat, besok langsung beli. Nggak mungkin. Tapi ketika dia ngeliat hari ini, kemudian nanti seminggu lagi kita ingatkan bahwa dia pernah ngeliat iklan kita, 3 hari lagi kita ingatkan bahwa dia pernah ngeliat iklan kita, maka akan kena terus dia dengan iklan kita, suatu saat dia akan menghubungi kita. Nah, ini bisa kita atur, retargeting ini dalam menjalankan iklan itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi keunggulan dari Meta Ads yang bisa kita jabarkan nanti pada saat training di Padang nanti. Ya, dan ini pengalaman kita menjalankan kurang lebih 5 tahun, khususnya di iklan properti. Kita sudah meramu, kita sudah membuat strategi iklan kita untuk menjalankan iklan untuk menjual properti. Ya, jadi tidak perlu trial error yang terlalu banyak. Kita sudah buatkan framework-nya, formulanya. Nanti tinggal ikutin aja apa yang kita jalankan nanti pada saat pelatihan untuk menjual properti. Oke ya, keunggulannya ikut training di Kota Padang nanti pada saat di Padang. Yang pertama, orang yang pemula itu sangat bisa. Karena kita sudah membuat ini mengemas menjadi hal yang paling simpel, tidak rumit pengerjaannya, tidak rumit segala macamnya, karena kita membuat ini sesimpel mungkin agar bisa diterapkan oleh pemula juga. Oke. Yang kedua nanti, yang paling penting adalah ketika pasca trainingnya kan nanti kita jalankan. Setelah training nanti kita ada pendampingan secara personal pasca training. Jadi misalnya nanti ada 20 peserta, masing-masing akan kita dampingi pada saat proses iklan dan konsultasinya secara online nanti. Jadi ketika misalnya pengen bikin iklan atau ada kendala, pengen nanya-nanya, ataupun pengen nge-zoom, nanti kita akan pandu. Ya, kita akan evaluasi bareng-bareng secara personal, iklannya permasalahannya di mana, apa yang harus dilakukan untuk diperbaiki iklannya, apakah sudah bagus atau belum. Nah, ini tidak perlu bayar lagi untuk adanya pendampingan secara personal nanti secara online ya. Tidak perlu bayar lagi, ini sudah include menjadi fasilitas kita pada saat nanti Bapak Ibu ikut training kita di Kota Padang. Ya, ini keunggulannya, jadi nggak dilepas begitu aja ketika ikut training, tidak kita lepas. Tetap kita dampingi sampai closing dan seterusnya nanti. Ya. Kemudian kita tahu nanti dalam satu hari itu kan tentu tidak mungkin semuanya hafal dengan materi yang kita share, maka kita juga ada e-course-nya atau materi dalam bentuk video yang pasca pelatihan akan kita kasih, sehingga nanti Bapak Ibu bisa tonton berulang kali videonya sampai paham. Yang ketika tidak paham juga pun nanti kan kita ada pendampingan secara personal, itu bisa tanya langsung ke kita, nanti kita bisa jadwalkan untuk Zoom-nya untuk membantu iklan dari Bapak Ibu semua. Dan ini tambahan terakhir dari kita adalah ada e-course untuk bagaimana caranya menjual produk digital ya.
karena kita juga bermain juga di produk digital, jadi bagaimana cara dapetin uang dari penjualan produk digital ini juga bonusnya. Ya, jadi memang pelatihannya kita akan jabarkan dengan detail, dengan waktu yang full time, full day ya. Nanti kalau misalnya bingung, yang paling penting adalah ini ya, kita akan mendampingi secara personal iklan dari Bapak Ibu semua. Ya, secara online kita akan bantu nanti mengevaluasinya. Jadi nggak perlu takut, kebingungan ketika selesai training, bingung segala macam menjalankan iklan dan segala macam, kita akan pandu nanti. Oke ya. Jadi karena kapasitasnya cuma 20 orang Bapak Ibu, jadi lebih baik daftar dari sekarang juga ya. Kunjungi link ini bagi yang sudah mengunjungi link ini dan sudah chatting terhadap CS atau admin, langsung aja booking dari sekarang. Kalau bisa daftar dari sekarang juga langsung, karena kalau sudah penuh itu nanti langsung kita tutup ya, langsung kita close. Karena ini jarang sekali kita bikin. Kalau untuk properti ini kayaknya baru sekali kita bikin di Kota Padang iklan yang khusus iklan berbayar Facebook Ads untuk tentang properti ya. Dan jadi keunggulan yang lain sebenarnya nanti dari 20 orang ini kita bisa saling sinergi, saling kolaborasi. Misalnya ada yang agen marketing bisa ketemu dengan developer, ada agen marketing yang mungkin belum punya pengalaman atau belum punya listing properti, nanti bisa kerjasama mungkin dengan sesama member ya, untuk berbagi listing agar bisa dibantu jualan. Jadi kita ada komunitas nanti untuk kita bangun bersama gitu ya. Oke, buruan daftar sekarang, jangan ditunda lagi karena kita kuotanya sudah hampir penuh. Jadi langsung aja hubungi CS yang kemarin menghubungi Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.